Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala LL Dikti 7 Jawa Timur, yang terhormat Ibu Ketua Perpendiknas dan jajaran pengurus, yang terhormat Ibu Ketua Stesia Surabaya, Prof. Dr. Nur Fajri Asik, SE, MSI, AK, SIA, beserta Bapak Ibu Wakil Ketua, yang terhormat Ketua dan anggota Senat Stesia Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Program Studi D3, S1, S2, S3, dan PPAK, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan serta sivitas akademik Stesia Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu orang tua, wisudawan, wisudawati, yang terhormat hadirin dan tamu undangan, serta rekan-rekan wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada pelaksanaan wisuda periode 1 tahun akademik 2024 dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini, perkenankan saya mewakili rekan-rekan dan adik-adik wisudawan wisudawati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Sivitas Akademika Stesia atas bimbingan dan arahan yang luar biasa saat kami menimba ilmu dan memperluas wawasan akademik kami. Terima kasih kepada suami, istri, orang tua dan anak-anak, dan seluruh keluarga atas dukungan dan motivasinya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung, membantu, mendoakan, sehingga kami semua dapat menyelesaikan studi dengan baik dalam suasana yang luar biasa, suportif, penuh semangat, ceria, dan bahagia. Pada kesempatan ini pula, izinkan kami semua wisudawan wisudawati memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Sivitas Akademik Stesia Surabaya, suami, istri, orang tua, anak-anak, dan keluarga, serta semua pihak yang selama ini berinteraksi dengan kami atas kekilafan baik melalui tutur kata maupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf. Rekan-rekan wisudawan, wisudawati sekalian yang saya banggakan, izinkan saya menitipkan sepenggal oleh-oleh sederhana ini. Disce ad vitam, non ad potentiam. Belajarlah untuk hidup, bukan untuk kekuasaan. Bapak Ibu saudara-saudari, izinkan saya sebagai wakil wisudawan bercerita sedikit tentang riwayat pendidikan saya. Kami dalam keluarga itu Traveloka Tenten Travel Sale telah tiba. Bekerja sebagai pengrajin batu bata dan harus mengongkos kami berenam untuk kuliah. Namun dalam perjalanan 6 orang ini, ada satu yang tidak bisa kuliah, hanya tamat SD, lalu mengikut orang tua saya membantu bekerja untuk mengkuliahkan kami. Sehingga kami dari 5 ada yang mengambil D2, D3, dan juga S1. Yang penting masuk perguruan tinggi. Saya waktu itu mengambil D3, setelah tamat saya langsung bekerja untuk membantu orang tua saya. 23 tahun kemudian saya bekerja, saya putuskan untuk melanjutkan kuliah ke S1. Dan kebetulan di depan tempat kerja saya ada kampus Unipa, Universitas Nusa Nipa, yang hari ini ada 7 orang diwisudakan untuk doktor, manajemen. Saya kuliah di situ, menamatkan kuliah
sambil kerja. Setelah itu tahun 2015 ketika saya dipercayakan oleh pengurus menjadi General Manager KSP Komunitas Ormas yang waktu itu dengan jumlah anggota sudah 62.177 orang dan staf saat itu sebanyak 221 orang, kami dipercayakan memimpin lembaga ini, maka saya berpikir untuk bisa memajukan lembaga ini, saya harus kuliah lagi dan ambil S2 Manajemen. Tahun 2001 saya putuskan untuk kuliah S2, ambil Magister Manajemen di STES Surabaya ini untuk kuliah S2 dan tamat September 2023. Wisuda September 2023 saya langsung mendaftarkan diri untuk kuliah lagi di STESIA Surabaya mengambil Magister Akuntansi dan wisuda hari ini. Saya hanya mau mengatakan bahwa kalau kita punya niat dan tekad, maka segala beban pekerjaan kita, segala macam halangan, rintangan akan kita bisa lalui. Karena itu saya berharap kita sekalian terus termotivasi untuk kuliah, untuk meningkatkan pendidikan dan wawasan kita. Dan kesempatan ini dapat kami lakukan karena tentu didukung oleh para pengurus KSP Komunitas Ormas. Yang pada kesempatan ini hadir juga Ketua Pengurus KSP Komunitas Ormas Bapak Markus Menando SPD. Mungkin beliau bisa berdiri sehingga bisa lihat. Nah, ini di ujung. Nah, beliau ini menjadi seorang bapak yang terus memotivasi kami agar semua karyawan Ormas terutama yang menduduki jabatan sebagai manajer cabang wajib berpendidikan S2. Dan dari 32 orang itu yang menduduki jabatan sebagai manajer cabang sudah wisuda hari ini 4 orang, 9 orang akan wisuda di bulan Februari 2026, dan tahun ini kami akan kirim lagi 10 orang untuk kuliah S2 akuntansi di STESIA, sehingga target Ibu Lilis bisa tembus. Tepuk tangan buat Ibu Lilis dulu. Prof. Lilis. Mari kita terus belajar dan belajar sepanjang waktu untuk hidup. Usia bukan halangan, kemauan, tekad, dan semangat yang membara adalah kunci kesuksesan. Tujuan utama belajar adalah untuk menjalani kehidupan yang bermakna, bukan sekedar mengejar kekuasaan, jabatan, status, atau ambisi pribadi. Tujuan belajar yang luhur akan menghasilkan pribadi yang utuh, bukan hanya sukses secara teknis. Ilmu adalah alat untuk menjalani hidup dengan lebih baik, bukan alat untuk mendominasi atau mengalahkan orang lain. Menjadi manusia yang lebih baik, bukan hanya lebih hebat dari orang lain. Sokrates, seorang filsuf, berkata, belajar tidak untuk menjadi penguasa, ia belajar untuk mengetahui dirinya sendiri. Demikian juga Seneca, seorang filsuf, juga berkata, menulis filsafat tidak untuk mendapat kuasa, tapi untuk menemukan ketenangan dalam batin. Kita belajar untuk apa? Kita belajar untuk hidup. Ketika kita belajar untuk hidup, maka ilmu akan menjadi cahaya. Tapi ketika kita belajar demi kekuasaan, ilmu bisa berubah menjadi senjata. Jadilah cahaya yang menerangi muka bumi, jadilah berkat bagi banyak orang, maka ilmumu akan langgeng sepanjang masa. Disce ad vitam non ad potentiam. Selamat berkarya, boleh lelah, tapi tidak boleh menyerah. Akhir kata, kami mohon doa Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga langkah kami selanjutnya senantiasa dalam lindungan Tuhan, diberkati lahir dan batin agar sukses menata kehidupan karir yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Begitu pula doa terbaik kami untuk Bapak Ibu sekalian, tidak lupa spesial kepada alma mater tercinta kami, STESIA Surabaya. Semoga semakin jaya dan terus maju mencetak generasi-generasi akademik yang unggul dan berdaya saing tinggi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebelum saya menutup sambutan saya juga ingin menyampaikan pantun.
Harap Bapak Ibu menjawab cakep. 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 Ya. Berlayar perahu ke Pulau Madura. Cakep. Angin Flores membawa cerita. Cakep. Wisudawan Stesia penuh cahaya. Siap berkarya untuk bangsa dan negara.